Rencana pembangunan Kota Nusantara sebagai ibu kota baru menuai banyak kritik, mulai dari perencanaan yang kurang matang hingga skema pembiayaan yang labil. Pemindahan ibu kota dianggap hanya akan membebani keuangan negara dan berpotensi menjadi proyek mangkrak. Kita simak laporan khas redaksi. Rencana pembiayaan ibu kota negara Nusantara dinilai akan membebani keuangan negara karena tidak memiliki perencanaan yang matang. Bappenas menghitung proyek IKN akan menghabiskan dana sekitar 467 triliun rupiah. Namun versi Presiden Joko Widodo menghitung sebesar 500 triliun rupiah dibutuhkan untuk pembangunan IKN. Awalnya, anggaran untuk pembangunan ibu kota baru mengambil porsi APBN sebesar 19% dan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU yang lebih dominan. Namun, saat Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN disahkan 18 Januari lalu, terungkap dalam situs ikn.go.id bahwa porsi APBN meningkat menjadi mayoritas, yakni 53,5%. Kemudian, ketika kenaikan beban APBN ini ramai diberitakan, dalam situs yang sama, porsi APBN turun menjadi 19,4% dan skema KPBU menjadi dominan, yaitu 54,2%. Anggota Pansus RUU IKN fraksi PKS menyebut kelabilan tersebut mencerminkan perencanaan IKN yang kurang matang dan tidak transparan. Dalam rapat RUU IKN yang hanya sekitar 1,5 bulan lamanya, pemerintah tidak pernah terbuka mengenai berapa porsi skema pembiayaan yang akan digunakan. Selanjutnya, legislator akan berperan menyoroti pokok kebijakan fiskal APBN mulai 2022 sampai 2024 sebagai tahap awal pembangunan jika pemerintah terus ngotot dengan membebani APBN. Nah, dari berubah-ubah itu saja menunjukkan bahwa ya ini ada apa sebenarnya. Kita tahu kasus kereta cepat ya. Kasus kereta cepat bayangin, sudah keluar perpresnya loh. Keluar perpresnya tidak akan menggunakan APBN. Angkanya sudah jelas, tiba-tiba angkanya naik hampir 20, sekitaran 25% ya. Kemudian menjadi membebani APBN ya, bahkan perpresnya juga dirubah. Nah, sayangnya selama pembahasan di Pansus itu pemerintah nggak pernah menyampaikan skema dan rencana pembiayaan secara gamblang. Dan itu yang meminta bukan cuma PKS, banyak fraksi lain juga meminta. Tapi pemerintah nggak membuka tuh. Penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional untuk pembangunan ibu kota baru diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebut dana IKN itu masuk sebagai program penguatan ekonomi diambil dari alokasi dana PEN 2022 sebesar 455 triliun rupiah. Sehingga kalaupun PEN nggak boleh dihubungkan dengan IKN, ya nggak apa-apa juga. PEN-nya tetap saja, nanti kita menggunakan posnya yang ada di dalam Menteri PUPR. Kritik lain dilontarkan ekonom Faisal Basri. Ia mengungkapkan proyek IKN ini tidak visibel, apalagi dilakukan saat pandemi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Pendapatan negara turun terus akibat penerimaan pajak yang selalu rendah. Sementara beban utang negara sudah tinggi, mencapai 7.000 triliun rupiah. Faisal juga menentang rencana penggunaan dana PEN sebesar 178,3 triliun rupiah untuk membangun ibu kota negara. Kalau ini diteruskan, pendanaannya dari APBN, penerimaan pajaknya turun terus, tax ratio-nya turun terus, sementara kebutuhan luar biasa meningkat untuk mengangkat orang miskin, untuk memajukan industri, meningkatkan otonomi daerah. Jadi prioritasnya itu banyak atau prioritasnya menantang sekali. Nah, kalau Pak Jokowi tega, oke, dibangun ibu kota baru, tapi dana yang dialokasikan untuk rakyat itu terpaksa dikurangi. Nah, pertanyaannya prioritasnya di mana? Faisal Basri menambahkan, mega proyek ibu kota Nusantara kemungkinan baru tercapai 40% di akhir tahun 2024, sehingga berpotensi menjadi proyek mangkrak jika tidak selesai terbangun di era kepemimpinan Joko Widodo. Ia dan beberapa kolega berencana melakukan gugatan uji materi atas Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Desi Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.